short rangkaian atau tidak. Pertama, yang kedua kita menentukan jenis MOSFET apa. Yang ketiga, IC ini IC apa yang akan kita gunakan. Gitu loh. Contoh tegangan 19 volt short. Tegangan 19 volt short biasanya itu kan terjadi. 19 volt short itu terjadi karena beberapa faktor. Kemungkinan kerusakan rangkaian pada mainboard. Satu, itu ada 3 faktor. Biasanya yang dialami itu semua ada 3 faktor. Pertama, kerusakan rangkaian pada mainboard disebabkan antara lain kapasitor dari komponen MOSFET dan kerusakan fisik mainboard, antara lain jalur bolong. Itu salah satu 3 faktor penyebab kerusakan short. Kita sekarang mencari tahu kenapa 19 volt ini tidak menyebar, tidak nyebrang dari MOSFET pertama menuju MOSFET kedua dan selanjutnya ke rangkaian. Langkah awal kita lihat secara fisik. Mainboard bagus, tidak ada yang bolong. Mainboard bagus, tidak ada yang bolong, berarti kan kecurigaan kita tinggal 2, yaitu komponen yang rusak. Komponen yang rusak ini hanya ada 2, yaitu komponen berbentuk MOSFET dan komponen berbentuk kapasitor. Tetapi sering terjadi juga karena over tegangan kerusakan adaptor, biasanya dioda jenar. Dioda jenar dia tuh ngeblok short. Dioda jenar itu pada rangkaian AD adaptor jack. Sekarang kita cari nih. Pertama kita cari 19 volt tidak nyebrang dari, ibaratnya 19 volt tidak nyebrang dari titik awal. Saya langsung dari blok ini ya, blok MOSFET yang kedua ini kan 19 volt ya. Ini kan jack ya. Ini jack nih, dari 19 volt input jack. Dia langsung menuju ke MOSFET awal, MOSFET pertama, MOSFET kedua. Biasanya ini ditentukan, diistilahkan AB plus atau 19 volt in. Ini antara MOSFET pertama dan MOSFET kedua biasanya diistilahkan FA1. MOSFET selanjutnya dari MOSFET kedua ke sini biasanya diistilahkan dengan FA2. Tapi di sini diistilahkan dengan istilah 19P P2. Diistilahkan dengan 19P P1, sama aja. Kita nggak usah pusing mikirin istilah segala macam. Intinya pemahaman. 19 volt masuk melalui MOSFET pertama menuju ke MOSFET kedua istilah masih tetap, hanya berbeda kode belakang, FA1, FA2. Selanjutnya adalah resistor. Ini kan resistor untuk mengetahui beban daya. Ini resistor ini daya berapa yang diperlukan untuk rangkaian dan berapa yang masuk resistor PR ini, ya kan? Dia hanya pembanding. Setelah resistor nama akan berubah menjadi istilahnya dengan nama FIN. Biasanya orang-orang menyebutnya FIN. Tapi di sini diistilahkan 19 VB, biarlah, nggak usah dipikirkan 19 VB. Sebenarnya 19 FIN ya. Nah, kita bahas mungkin sampai di sini. Pertama kan kita nggak tahu nih permasalahan ada di mana 19 volt tidak nyebrang. Kita angka awal setelah kita cek fisik daripada mainboard, apabila tidak ada kerusakan fisik bolong, artinya mainboard tersebut bagus. Tinggal kerusakan pada komponen, yaitu di MOSFET dan kapasitor. Dan ada juga di dioda jenar yang memakai dioda jenar pembatas pada blok adaptor jack. Kita kembali. Selanjutnya kita putus. Pertama kita putus. Apakah kita putus secara fisik? Tinggal kerusakan tinggal di blok MOSFET. Tinggal kita mengira perkiraan kita, karena fisik bagus, perkiraan kita kembali ke MOSFET, dioda jenar dan kapasitor. Kebanyakan kerusakan pada dioda kapasitor dan MOSFET.
dioda jenar banyak juga terjadi untuk member-member tertentu yang menggunakan dioda jenar. Itu kalau dioda jenar jebol karena akibat lonjakan tegangan biasanya. Jadi ya, mencari kerusakan yang short selanjutnya kita coba suntik out daripada PR pembanding PR untuk daya ya, PR daya pembanding. Ini mikir tadi ini fungsinya sebagai pembanding atau perbandingan daya ya, daya masuk dan yang keluar, juga fungsi sebagai fuse ya, fungsi sebagai fuse. Kita coba suntik di sini dengan tegangan rendah dengan ampere yang mencukupi. Kalau ampernya rendah pun kita tidak akan tahu. Yang pasti kita usahakan tegangan terendah. Tegangan terendah yaitu 3,3 volt. 3,3 volt saya rasa sudah cukup 3,3 volt. Kalau lewatnya 3,3 volt, kita khawatirkan apabila ada terjadi kerusakan pada MOSFET, akibatnya lewat dari 3,3 volt merusak komponen lain, biasanya chipset. Nanti kita coba suntik di kaki 4 dan 3. Kaki 4 dan 3 ini berarti ini satu kaki nih, jadi satu kaki pin, kaki pin. Kita jumper, artinya kita langsung ya, tegangan 19 volt dari input kita coba langsung melalui kita lewati dua komponen tersebut, kita langsung ke pin dengan ampere yang mencukupi tegangan terendah yaitu 3,3. Di sini akan kita lihat berapa ampere tertera pada PSU. Seandainya ampernya 0, artinya tidak ada pergerakan sama sekali, dimungkinkan kerusakan komponen tidak ada. Kerusakan mainboard dalam bentuk fisik, arti kata, atau bolong atau putus jalur konslet pun tidak ada. Kalau ampere terdeteksi di PSU 0 ya, dengan tegangan 3,3. Untuk kita yakinkan kita naikkan kembali tegangan, kita naikkan kembali karena kita sudah yakin 3,3 volt terendah tidak ada perubahan ampere. Keyakinan untuk lebih lanjutnya kita naikkan menjadi 5 volt sebagai contoh. Ternyata ampere tetap tidak bergerak, walaupun bergerak hanya di batas kembang normal. Seandainya tegangan 5 volt sudah kita coba suntik di sini, di blok ini kita suntik dengan tegangan dari 3 volt menjadi 5 volt dan ampere bagus ya, 0 ya, bisa dikatakan 0 atau 0,0 sekian. Berarti kita sudah yakin rangkaian selanjutnya yang menggunakan tegangan Queen itu hampir dikatakan bagus. Tapi kita tidak mengartikan komponen semuanya itu bagus, berfungsi normal. Yo. Tidak, arti kata bagus tidak short. Bagus tidak short yang mana mengganggu perjalanan 15 volt. Kita naikkan menjadi batas maksimal. Batas maksimalnya yaitu biasanya yang keluar dari Queen yaitu sama dengan pada AD blok jack. Kalau inputnya 19 volt, kemungkinan dan semuanya pun Queen akan 19 volt. Dari 5 volt kita coba naikkan secara bertahap menjadi 19 volt. Misalnya 19 volt tidak ada pergerakan yang mencurigakan dengan ampere yang masih normal, tapi pasti berubah ampere ya, dari 0,0 menjadi 0,1. Nah, wajar. Kita coba switch. Seandainya di switch tidak bisa, berarti memang rangkaian ada yang bermasalah, tapi tidak mengganggu perjalanan 19 volt.